sinarilah rumah-rumah kamu, baca Quran. Ini jangan Ramadan doang, ini mah Ramadan berlomba-lomba karena baca Qurannya nafsu. Pengen hatam, berapa kali hatam, habis Ramadan mah taruh aja itu di atas lemari, buka-buka kapan? Entah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bil man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya hormati jamaah Dirasa Aswaja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Dan juga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita beberapa nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, disertai nikmat sehat wal afiah dan juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah diberikan kepada kita semua, kita manfaatkan daripada nikmat Allah yang berikan kepada kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya kita pada siang hari ini. Saya baca Quran, saya lagi mau belajar ya Allah, supaya saya menjadi bisa. Ya begitu. Yakin mau belajar Quran. Ini ibu-ibu mau ada Ustadz Mulyadi ya? Wede, kayaknya kalau saya tes mah ini baca udah fase ini. Lah orang dibaca itu kan, saya kalau Senin Jumladi ngirimin masa itu tahsin lagi ngajar ibu-ibu Senin. Ya Bu ya? Bu, belajar wajib. Kenapa? Apalagi buat sholat Al-Fatihah kita. Baca-bacaan itu yang kita baca. Ya Bu ya? Bagaimana supaya sholat kita sah? Harus baca Fatihah. Bagaimana kalau Fatihahnya juga rusak? Ya Bu ya? Kenapa? Sementara ibu rusaknya itu nggak belajar. Ya Bu ya? Bu, ibu jangan malu-malu Bu, mempelajari nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kamu, baca Quran. Ini jangan Ramadan doang, ini mah Ramadan berlomba-lomba karena baca Qurannya nafsu. Pengen hatam, berapa kali hatam, habis Ramadan mah taruh aja itu di atas lemari, buka-buka kapan? Entah Ramadan. Yang akan benar nggak Bu? Ada nggak begitu? Tapi bukan jamaah Masjid Hasyim Asy'ari. Kalau Hasyim Asy'ari mah orangnya udah muda wama. Ya Bu ya. Rajin-rajin, jangan ditanya. Ya rajin-rajin. Ya Bu ya. Iya rajin-rajin. Benar sih Bu, saya ngeliatin, ya Allah ibu-ibu rajin banget ya. Udah hari Selasa ngaji, Senin ngaji, ada duha, Masya Allah. Saya bilang cinta majlis taklim bener. Ya Bu ya. Bu, iya Bu, kenapa cinta majlis taklim Bu? Bu, kenapa ibu cinta majlis taklim? Nah itu tuh tadi. Satu, mansalaka, lagi kita mah lagi mencari ilmu ini ya. Mansalaka
Ya Bu, ya tamisu bi ilman sahalallahu lahu thariqun ilal jannah. Allah memudahkan kita jalan ke surga. Ini jalan menuju ke surga ini Bu, Allah memudahkan. Allah jamin nih kita mau masuk surga, Allah supaya mudah. Jangan dipersulit lagi dengan apa? Menuntut ilmu. Kedua, orang yang menuntut ilmu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Benar Bu? Benar nggak Bu? Iya. Berarti setiap kita pulang dari sini Allah hapus kesalahan kita. Yang penting bihusni niati Bu. Niatnya yang benar, yang lurus. Ya Bu ya. Jangan niatnya dalam hati gua masih Raisi Masyari mah ini paling gua doang yang paling rajin. Waduh udah kibir, udah kibir. Darah ibadah nggak boleh. Ngomong dah, jangan nggak ngomong sama ibu, nggak ngomong sama ketuanya. Ngomong dalam hatinya. Ini kayaknya yang di Masjid Raisi Masyari gua doang yang paling rajin ngaji di sini. Ya, nggak boleh. Ya Bu, kibir dalam ibadah nggak boh. Masya Allah, jangan Bu, jangan. Ya Bu ya. Yang penting hati kita bihusni niati. Niatnya bagus. Apapun tergantungnya innamal amalu bin niat. Apapun tergantung niat. Ya Bu ya, keuntungan itu Bu. Yang kedua, kita hadir majlis taklim, pahalanya sama juga mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Bener Bu? Ibu nggak pernah sholat sunnah 1000 rakaat satu hari? Mbak yang 2 aja nggak istiqomah. Ya Bu ya, Bu. Iya, ya Bu ya. Mbak yang 2 jarang-jarang, apalagi sembahyang 1000. Iya, itu dia keuntungannya Bu. Masya Allah Bu ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah kamu sekalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka akan datang nanti Bu, akan datang pada hari kiamat karuan syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan di ashabi bagi orang yang membacanya. Masya Allah, Al-Quran itu memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Apalagi entar udah mau Ramadan Bu ya. Ya Imam Syafi'i itu Ramadan Bu 1 hari 2 kali khatam Bu. Ini tapi saya bener selalu ada Bu jamaah saya perempuan Bu, itu bisa 10 kali Bu Ramadan. Enggak bener 10 kali khatam, bukan pakai kulu, bener Bu 10 kali. Ya, ya kurangi nonton sinetronnya Bu. Ya, iya bang tuh ya itu deh Bu, begitu ya Bu. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan sukses, kita berkah. Ini ngomong tadi tuh hati itu akan apa? Lembut ya, dengan cara baca Quran gitu. Quran. Apalagi kalau kita yang ngaji mu'amar Bu ya Bu, mu'amar kalau ngaji enak nggak Bu? Kecuali yang ngaji saya. Ya 2 menit gak ibu udah kabur ya Bu ya. Iya begitu ya. Sayyidina Umar kan masuk itu, iya kan ya, dibaca oleh Amsal ya itu. Jadi jangan jauh kita dari Al-Quran, insyaallah. Wa ikhlaul batini, mengosongkan batin. Iya Bu. Batin. Bita'atil qalili minal halami, yaitu membiasakan sedikit makan dari minal halali, daripada yang halal. Bu,
sekalipun itu makanan yang halal, biasakan jangan makan terlalu banyak. Orang yang makan banyak itu keras hatinya. Ya? Apa namanya? Iya itu. Ya enggak, kalau makan banyak. Iya begitu Bu. Belum kenyang udah berhenti tuh nikmatnya makan, ada enggak makan udah 2 piring udah masih pelakaran perutnya udah keras. Ya Bu ya. Ya. Sekalipun kita makan dari barang yang halal. Ya, halal, yang halal. Biasakan itu makan sedikit. Kalau kita makan, kalau Nabi kan makan, kalau kita sedikit makan ya. Iya. Kita mah sedikit makan. Kalau Nabi makannya, kalau kita sedikit makan. Orang ibu mah pagi-pagi habis makan lontong, ditanya udah makan belum, baru makan lontong doang. baru lontong doang ya kata belum makan. Padahal lontong dari mana Bu terbuatnya? Dari beras ya Bu. Nah nih, fa inna akalal halali rasul kulli, ya. Sesungguhnya memakan yang halal itu adalah daripada seluruh, ya. Rasul kulli ada seluruh daripada perbuatan yang kita lakukan. Li'annahu yunawirul qalba, maka itu dapat menerangi hati. Fatajalli miraatul basiri, maka nampak daripada cerminan hati. Jadi kalau makan sedikit dapat hati kita menjadi bersinar, ya. Maka nampak cerminan hati kita begitu. Jadi apa Bu? Karena semua sumber itu dari mana? Rasul kulli itu semua adanya di makan. Makanya kita jaga pola makan kita, ya Bu. Apalagi kata dokter mah kalau makan jangan di waktu malam, sebelum maghrib harusnya udah istirahat. Kita mah jam 12 malam perut lapar, kita nyari tukang nasi goreng. Kenapa? Ya Bu, karena kenapa? Nggak bisa tidur kalau perut kosong. Kebanyakan malam makan subuhnya terus ya. Kenapa? Karena kayaknya kekenyangan begitu. Ya Bu. Iya ada efeknya begitu, benar. Ya kalau dokter kan begitu Bu ya. Makan nggak boleh apa setelah maghrib. Makannya apa? Sore. Hah? Puasa memang kita belum makan. Belum makan. Ya waktu maghrib membuka. Ya makan mama makan. Ini mah yang makan mulu Bu. Lain. Ya waktu puasa memang kita belum makan. Ya. Ya Bu, perut kita dalam keadaan kosong. Ada orang Bu, maaf Bu, kalau puasa itu dengan 3 korma itu air putih sudah kenyang. Ya Bu ya. Ada nggak begitu Bu? Ada itu orang. Kita habis makan, ntar terawih makan lagi. Masya Allah. Ya Bu ya. Ya Bu. Tergantung yang punya perut. Ya begitu. Ya Bu, benar Bu. Nih Bu, macam ini nih. Ada orang pada saat sahur aja dia nggak makan kuat Bu. Yang penting dia apa? Madu sama korma, sama air putih. Kuat. Ya Bu ya. Ya Bu. Iya. Ada yang udah biasa begitu. Perutnya tergantung perutnya. Ya. Tergantung perutnya. Ada yang makan demi segitu aja itu udah kuat. Kuat. Jadi jangan sampai kita juga begini Bu, gara-gara kita nggak makan, ibadah kita juga nggak semangat, lemes. Jangan. Justru
kita makan ini bukan hanya untuk kenyang, tetapi untuk ibadah. Niatin Bu, saya makan supaya kuat untuk ibadah. Jangan disamain sama apa? Binatang. Binatang makan nggak Bu? Binatang tidur nggak? Binatang minum nggak? Iya, kita niatin kita makan ini agar supaya kita kuat dalam ibadah. Ya Bu ya. Jadi nilai makanan yang kita makan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dapat apa? Cerminan hati. Ya Allah, tunjukkan hati bersinar. Itu. Memang kita kalau banyak makan juga hawanya ngantuk mulu Bu ya. Apalagi dingin-dingin begini. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Cerminan hati minasodail murisu, daripada karatnya menimbulkan qaswa, menimbulkan daripada kerasnya hati. Karat ya Bu ya. Berkah hati kita berkarat karena udah apa? Hati kita sudah keras itu. Jadi sering apa Bu? Iya, ikhtalul batini, mengosongkan batin dengan cara menyedikitkan makan. Kalau begitu kita nanti, kenapa Bu? Di dalam hadis Nabi SAW ada, dalam hadis marfu, salah suhisolin turisul qaswata fil qalbi. Ada tiga perkara yang dapat mewariskan daripada kerasnya hati. Pertama, hubbut ta'ami. Apa hubbut ta'ami? Menyukai makan. Itu termasuk turisul qaswah fil qalbi. Yang kedua apa? Hubbun naumi. Menyukai tidur. Yang selanjutnya wa hubbur rohati, cinta kepada kesenangan. Bu, Ibu ya. Sekarang saya tanya Bu, orang kalau yang senang mulu lupa kepada mati Bu, benar Bu? Bu, Ibu punya mobil mewah, rumahnya gede, duitnya banyak, ya Bu ya. Bu, kira-kira Bu, Ibu mau datang Majelis Salim ini enggak? Apa? Ibu tahu tuh begitu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala saking cintanya kepada kita, Allah nggak kasih seperti itu. Bener Bu, jangan kita sujud sama Allah. Allah sayang kepada kita. Kamu kalau kayak kasih fasilitas semuanya yang saya kasih, dunia kamu lupa kepada aku, kata Allah. Benar nggak? Iya. Makanya Ibu ini cinta ke Majelis Salim karena Ibu bukan orang yang apa? Hah? Bu, ya Bu ya? Iya, itu. Jadi apa? Hubut to'am, hubun naumi, hubur rohati. Cinta makan, cinta tidur, cinta kesenangan. Begitu. Pengen mau jadi orang senang Bu? Hah? Ibu, pengen jadi orang senang? Sekarang udah senang nggak Ibu? Hah? Kesenangan itu diukur dengan apa? Dunia apa dengan apa? Apa dengan harta? Hah? Bu, banyak nggak orang yang duitnya banyak hidupnya? Bu, orang duitnya banyak Bu, tapi hidupnya kalau kayak kita mah mendingan gua lu. Ya Bu, dalam rumah tangganya. Ya Bu ya? Bu, iya begitu. Mendingan kita ya, hidupnya senang terus ya Bu ya. Yang keempat Bu ya, wa qiyamul lail. Apa qiyamul lail Bu? Iya, sembahyang malam. Kalau bangun doang ngapain? Hah?
Sholatun nafilati, qiyamul lail itu sholatun nafilati, sholat sun. Kapan kita ngerjainnya? Ba'dal astayqadhi minan naumi, setelah bangun daripada tidur. Bu, orang yang hatinya keras kalau sering bangun malam dia tahajud, insya Allah hatinya akan apa, Bu? Bu, hatinya akan apa? Apa? Lembut, ayem hidupnya. Karena sering bangun. Bapak-bapak kalau bangun malam, bangun doang apa sembahyang? Ya itu kata Nabi begini, janganlah kamu seperti si fulan. Nabi nggak ngomong nama orangnya, dia mah kalau malam bangun doang tapi nggak ngerjain ibadah. Kata Nabi begitu, jangan seperti si fulan kalau malam mah bangun tapi nggak ibadah. Tapi enggak bener, Bu, saya husnuzon aja, Bu. Kalau ibu-ibu pasti qiyamul lail nih rata-rata tampang-tampangnya, Bu. Ibu kalau malam bangun nggak, Bu? Ngapain? Tuh, ya. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, Bu ya. Al-Quran itu fatahajjad bihi nafilatan lak. Orang-orang sedang tidur, kamu meminta sama Allah yang punya segalanya. Ya Allah, minta, Bu, minta sama siapa? Yang punya segalanya. Hidup saya ya Allah dalam keadaan begini, ya Allah berikanlah kemudahan, naikkanlah gaji suami saya ya Allah, yang tadi 5 juta supaya 10 juta. Allah marah nggak kalau kita minta? Kagak, senang Allah. Nangis kita minta kepada Allah. Seorang istri yang mendoakan kepada suaminya tentang masalah maisha, minta mau ya benar. Minta kapan? Pada saat kita ibadah di waktu malam. Karena ada orang begini, Bu, ada orang yang sembayang witirnya itu sekalian tahajud. Ada orang yang kalau takutnya itu malamnya nggak ngerjain. Ada yang habis sholat isya dia sholat witir, ada yang sholat witirnya di akhir, Bu. Ya, Bu ya, nanti di tahajud. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Itu kebiasaan, Bu, karena ibu biasanya bangun malam. Orang udah biasa bangun malam, biasanya witirnya nanti malam. Ya, Bu ya, jam berapa? Jam 2 atau setengah 3, jam 3 lah, Bu ya, ibu bangun jam 3. Sholat apa? Sholat hajat, ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Terus sholat apa lagi? Hah? Sholat sunat tobat, sholat tahajud, sholat witir, ditutup dengan witir. Ya, Bu. Ini ngapa? Qiyamul lail, orang yang qiyamul lail insya Allah hatinya nggak keras. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Biasanya, Bu, biasanya nih kalau kayak emak nih yang udah begini, biasanya nih kalau di sana kalau udah tua biasanya gitu, Bu, rajin istiqomah. Ya, Bu ya. Kalau yang masih muda-muda mah masih ngapa? Hidupnya kata masih ya. Kalau yang ada tua-tua umurnya di atas 50, ya, Bu ya. Bu, di atas 50 biasanya agak apa? Rajinan, ya, Bu ya. Ya gitu. Rajinan. Itu bagi yang rajin, Bu. Bagi yang rajin. Jadi pada saat itu minta kepada Allah, minta segalanya. Minta kesehatan, minta keafiatan, minta segala anak-anak kita, anak soleh. Ya. Ya, Bu ya. Nangis di malam itu kita mengadu kepada Allah yang punya, yang menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Ya, kita curhat kepada orang belum tentu, ya, Bu ya, mengambil solusi. Tapi kita curhat kepada Allah, Allah kasih dengan jalan solusi yang terbaik. Ya, Bu ya. Jadi wa qiyamul lail, bangun di waktu malam, artinya sholat malam.
Yang kelima apa wa tadarru'u indas sobahi, dan dia merendahkan dirinya ketika dekat waktu subuh. Inda qurbihi ay tadarru al baqi, ketika dekat waktu subuh dia tadarru al baqi, dia tadarru, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir lail, di akhir malam. Jadi dia bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia menangis tentang dosa-dosa yang dilakukan. Loh, saya makanya kalau habis sembahyang doa belum nggak bisa nangis. Bagaimana caranya supaya bisa nangis, ya Bu ya? Kan di sini disuruh nangis, Bu. Ibu kalau doa malam nangis nggak, Bu? Hah? Hah? Apa, Bu? Rasulullah aja nangis. Hah? Sedih terhadap banyak kesalahan kita, belum maksimal dalam segi ibadah. Begitu. Bahwa kita pengakuan kita banyak kesalahan yang kita lakukan, ya Bu? Ya Bu? Ngaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak kesalahan-kesalahan dari mulai akil balik sampai malam ini. Ya Allah, saya belum bisa menjaga pandangan saya, belum bisa menjaga mata saya, belum bisa menjaga tangan saya, belum bisa menjaga kaki saya, dan belum bisa menjaga hati saya. Ya Bu, belum bisa menjaga hati saya. Itu tadarru'ul baqi fi akhiril laili, dia tadarru menarikkan dirinya, dia menangis fi akhiril laili, di ujung malam. Artinya sudah mendekati waktu subuh. Kenapa? Doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Nah, li'annahu waktu tajalliyati wa tuzulir rahmati, karena waktu itu adalah waktu di mana turunnya rahmat Allah turun pada malam hari itu. Kasih sayang Allah turun pada di akhir malam. Ibu, yang selanjutnya wazada ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, menambahkan kasratal istighfari, banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi di bulan apa nih, Bu? Di bulan Rajab. Apa, Bu? Baca nggak, Ibu? Setelah apa? Sholat apa? Berapa kali? Widih, berarti ini mudah-mudah wama Ibu tahu. Robik Piri Watu Balaya, Robik Piri Warhamni 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 Watu Balaya. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Robik Piri Warhamni Watu Balaya, Robik Piri Warhamni Watu Balaya, Robik Piri Warhamni Watu Balaya. Berapa, Bu? Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Sama subuh saya begitu, rutin itu. Kenapa? Itu di bulan Rajab memang kita banyak istighfar, terutama di bulan Rajab. Ibu udah mudawamah nggak ini, Bu? Hah? Yang belum yang udah mau terus. Yang belum, tolong ba'da maghrib 70 kali, ba'da subuh 70 kali. Lama nggak kira-kira, Bu? Lama nggak? Enggak. Jadi kata ulama, sebagian ulama, pada malam itu kita kasrotan istighfari, banyak membaca istighfar, minimal 100, ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Bu,
Bu, kita kalau pada saat istighfar mengakui tentang kesalahan kita, hati kita gimana, Bu? Bu, hati kita gimana malam itu? Malam itu, Bu, kita dalam keadaan diri kita itu siapa di hadapan Allah, ya, Bu, ya. Bu, hamba Allah yang tidak punya kekuatan. Kita ngaku, Bu, kata Allah, ngaku aja, kamu banyak punya dosa. Daripada orang yang ngaku punya dosa, dosanya banyak, lebih baik ngaku kita banyak punya dosa. Yang selanjutnya kata ulama, wa dzikrul maut, ingat mati. Bu, ingat kita ini pada saat ibadah harus ngingat kepada mati. Ya Allah, bahwa pada malam ini belum menjamin bahwa saya besok akan hidup. Ibu, ya, Bu, sekarang ibu nih bisa jamin gak umur ibu besok hidup lagi? Hah? Bisa jamin gak? Enggak, gak bisa. Itu masalahnya gaib. Karena pada saat belum ada jaminan, bagaimana? Kita harus siap pada saat Allah panggil. Allah pada saat kita memanggil kita dengan kematian, kita udah siap. Ya, Bu, ya. Siap, mau siap nggak siap ya harus siap. Ya, Bu, ya. Bu, kalau bisa kita pada saat dicabut oleh Allah ruh kita dalam keadaan kebaikan. Ya, Bu, jangan dalam keadaan maksiat. Bu, jangan sampai kita ini ruh kita dicabut dalam keadaan maksiat, tetapi dalam keadaan kebaikan. Contohnya lagi ngaji nih, Bu, di sini. Ibu, ya, malaikat Ijroil datang, pilih-pilih, wow, yang besok siapa nih? Nah, benar nggak, Bu? Pengennya meninggal dalam di tempat yang baik, dalam melakukan kebaikan. Ya, Bu, ya, Bu. Iya. Kira-kira kalau ibu meninggal dicabutnya dalam keadaan di karaokean bagaimana, Bu? Hah? Iya, Bu. Misalnya ini. Kalau ibu mah ya insya Allah lah, ya, akhir hidupnya pasti innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, Bu. Akhirnya itu menjadi baik atau tidak. Ya, Bu. Iya. Pengennya kita ini meninggalnya husnul khotimah. Ya, Bu. Apa husnul khotimah, Bu? Hah? Di mata Allah kita itu orang yang baik. Bukan di mata manusia, Bu, ya. Di mata Allah kita yang baik. Kita mendingan kita menjadi orang yang terkenal bukan di dunia, Bu, tapi terkenal di mana? Iya. Ya, Bu. Zikrul maut, ingat kepada mati. Jadi kita hidup di dunia ini tinggal nungguin giliran, Bu. Ya, Bu. Bu, bisa juga ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Ya, ya, Bu. Hidup ini, Bu, seperti piala bergilir, Bu. Ibu, ya. Tinggal nungguin giliran doang. Kita mah kapan? Ibu, ya. Dapat. Ibu. Ibu. Ibu kalau baca, kalau ke kubur kan apa ya? Assalamualaikum ya ala diyar minal muslimin wal muslimat wa inna nabikum lahikun. Apa lahikun itu, Bu? Menyusul. Anakmu juga nanti akan menyusul seperti bapak. Ibu, ya. Cuman sekarang mah anakmu ini mau hidup lebih lama lagi. Ya, Bu, ya. Bu, lahikun, menyusul. Kapan nyusulnya? Belum tentu. Kan saya bilang bisa juga saya belakangan ibu duluan, atau ibu duluan saya belakangan.
pengen saya begitu ya Bu ya, tapi nggak bisa ya Bu ya Bu. Kenapa? Idza adaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba ya Bu ya Bu ya. Kata al-Qur'an mana fi ardi ayin tamut, di bumi mana aku mau mati. Kita lahir ibu-ibu nih di Jawa Timur, meninggalnya di Masjid Raya Simasari ya Bu. Di bumi mana kamu akan mati, di bumi mana kamu dikuburin ya Bu ya. Bener Bu, nggak semua orang lahir di sono, di kampungnya dikuburin di sono ya. Bener Bu ya. Iya begitu, fi ardi ayin tamut, di bumi mana kamu akan mati. Tapi persiapan apa yang kita akan bawa setelah kita nah ini ibu nih persiapannya dengan amal soleh. Yang selanjutnya waziratul kuburi, yaitu sering berkunjung datang kepadaku. Ziaratul kubur apa Bu? Kita apa tujuannya ziaratul kubur Bu? Mengingat bahwa kita akan mati. Makanya bapak-bapak kalau tetangga meninggal anterin tuh jenazah. Pada saat ini saya memikul dia, mungkin besok saya dipikul sama dia ya Bu ya ya Bu. Ibu saat menyaksikan jenazah saudaranya, mungkin pada saat ini saudara kita, tetangga kita, mungkin suami kita digotong, besok kita digotong ya Bu. Itu mengingatkan ya bahwa kita pun akan kembali kepada kubur ya Bu ya. Itu dia. Jadi kita begitu nyari apa ziaratil kubur. Nah itu jadi supaya kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu selalu ingat. Nah ini termasuk daripada 5 ini adalah orang-orang yang mempunyai hati keras, supaya hati itu yang keras itu ada obatnya ya Bu ya Bu. Jadi orang yang punya penyakit ada obatnya. Setiap orang yang sakit pasti ada obatnya Bu. Ada nggak? Ada bermacam-macam obatnya. Ini tadi tuh macam-macam ya Bu caranya Bu ya. Jadi orang yang kebetulan hatinya lagi sakit ya karena keras hatinya. Yang pertama tadi apa Bu? Iya. Yang kedua, terus ketiga, iya. Kelima tadarru indas subahi, tadarru menenangkan diri ketika dekat di waktu subuh, akhir malam. Artinya apa? Kita rendahkan diri kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tadarrul baki, artinya kita tadarru sambil nangis. Kenapa? Mengakui banyak kesalahan. Pada malam itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang-orang yang sedang nyenyak tidur tapi kita mengadu kepada Allah, pengakuan kita banyak punya dosa. Bu cukup Bu ya? Jam berapa udah Bu? Iya, alhamdulillah. Kayaknya ya Bu ya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang yang istiqomah dalam kita di Majelis Ta'lim ini, kita berikan kesehatan, diberikan kemudahan. Di bulan Rajab ini kita sampaikan umur kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna. Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan bikin kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mohon kepada guru-guru kita, kepada kebetulan ya mungkin ada saudara-saudara kita yang hadir di majelis taklim biasa mungkin kurang sehat ya,
di sepengetahuan kami, semoga diberikan insya Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita, sanak famili kita yang sudah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadahnya, dihapus segala kesalahannya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya raudhah min riyadil jannah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabrallahul azim, sabrallahul azim. Alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan na'imin hamdan yuafi kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna sa'rana ala man zalama mansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmin sulit 'alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zaina bil hilmi wa aqrina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.